Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkah limpahan rahmat taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul dan melaksanakan perkuliahan via daring, tentunya semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan atas junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa selalu mendapatkan syafaatnya dan kelak kita akan berkumpul bersama beliau di surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon izin saya di sini akan memberikan materi terlebih dahulu, share slide-nya terlebih dahulu sebelum memulai perkuliahan pada siang hari ini. Baik. Sebelum kita memulai perkuliahan pada siang hari ini, alangkah lebih baiknya mari kita awali dengan pembacaan doa agar senantiasa Allah memberkahi setiap ilmu yang kita pelajari dan bisa memberikan manfaat bagi kita, kehidupan kita, senantiasa kita bisa menerapkan ilmu yang kita dapatkan. Berdoa saya ambil secara agama Islam, ala hadihin niyah wa ala kulliyatin sholihah bi barakatin al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, mohon izin sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Lutfi. Saya di sini bertugas sebagai tim pengampu daripada mata kuliah fisiologi manusia. Yang kita ketahui dalam tema kali ini saya akan memberikan penjelasan terkait anatomi fisiologis sistem indera. Sebelumnya mungkin Bapak Ibu semuanya sudah pernah mendengar yang namanya sistem atau anatomi fisiologis sistem indera. Sistem indera di sini yang kita ketahui ada 5 indera atau yang disebut juga dengan panca indera. Mulai dari indera penglihatan yaitu mata, indera pendengaran yaitu telinga, indera pengecap atau perasa yaitu lidah, indera peraba yaitu kulit, dan indera penciuman yaitu hidung. Jadi pada hari ini saya akan memberikan materi terkait sistem indera atau 5 panca indera. Mohon diperhatikan mulai dari awal hingga nanti perkuliahan selesai. Bila mana ada pertanyaan, nanti saya akan buka pada bagian sesi diskusi. Sistem indera. Sistem indera merupakan bagian dari sistem persarafan yang berfungsi untuk proses informasi indera di dalam sistem indera. Terdapat reseptor indera, jalur saraf, dan bagian dari otak ikut serta dalam tanggapan indera. Beberapa kesan timbul dari luar yang mencakup, yang pertama saya tadi sudah mengatakan bahwasannya indera penglihatan mata, indera pendengaran telinga, indera pengecap lidah, indera penciuman hidung, dan yang kelima yaitu indera peraba, yaitu kulit. Jadi ada 5 atau yang disebut juga dengan panca indera. Ya, oke. Kita bahas yang pertama terkait indera penglihatan. Di dalam indera penglihatan, secara penampang anatomisnya, indera pada penglihatan di mata di sini terdiri dari yang pertama mulai dari ada yang namanya otot-otot mata yang menunjang pada bagian bola mata, ya, yang kedua ada pada bagian kornea, ada iris, pupil, ada aqueous humor, ada lensa yang nanti berfungsi sebagai proses penglihatan, ada vitreous humor, ada bintik buta saraf optik, bintik kuning untuk mengetahui atau memperjelas daripada penglihatan. Di dalam bintik kuning ini ada 2 sel, yaitu yang disebut juga dengan sel batang dan sel kerucut.
Sel batang yang fungsinya untuk melihat daripada bentuk benda, sedangkan sel kerucut yaitu untuk membedakan daripada warna. Selanjutnya di sini ada retina, daripada retina ada koroid yang memberikan nutrisi pada bagian mata, di pada bagian luar di sini ada yang namanya sklera yang tampak bening dan mengkilat pada bagian di mata. Mari kita bahas daripada indera penglihatan. Fungsi mata. Fungsi mata di sini sebagai menerima rangsangan berkas cahaya pada retina dengan perantara serabut nervus opticus, ya, menghantarkan rangsangan ini ke pusat penglihatan pada bagian otak di pusat. Oke. Pada bagian di mata, di sini sudah tadi secara penampang anatomisnya, pada bagian mata terdiri dari 3, ada bola mata, selanjutnya ada otot rangka yang menunjang daripada mata, selanjutnya di sini ada organ aksesoris, di mana organ aksesori di sini organ penunjang untuk melengkapi daripada sistem penglihatan, ada bulu mata, alis, kelopak, dan kelenjar-kelenjar yang ada pada bagian di mata. Oke, selanjutnya di sini ada iris, kornea, pupil, dan lensa. Ini sistem penglihatan yang berperan aktif pada saat dia menerima cahaya, berkas cahaya masuk ke dalam mata atau sistem penglihatan sehingga bisa ditangkap dan bisa disalurkan pada bagian saraf optikus yaitu saraf penglihatan. Posisi iris mata terlindungi di belakang kornea dan di depan lensa, ya, di belakang kornea dan di depan lensa. Ini adalah iris mata. Iris mata adalah lingkaran yang berwarna yang terletak di sekeliling biji mata atau bola mata. Retina di sini merupakan garis mata bagian belakang di mana penglihatan diproses pada bagian iris mata, bukan pada bagian di retina. Oke. Selanjutnya, organ okuli aksesoris pada bagian mata. Di sini yang pertama ada kavum orbital, di mana kavum orbital merupakan rongga mata yang terbentuk seperti kerucut, terdiri dari tulang frontalis, tulang zygomaticum, tulang sphenoidal, tulang estemodalis, dan tulang platinum serta tulang lacrimal. Pada bagian supercilium atau alis mata, 2 potong kulit tebal yang melengkung ditumbuhi oleh bulu-bulu. Di mana fungsinya daripada alis mata ini sebagai daripada melindung mata pada saat terjadi keringat turun dari kepala atau dari dahi sehingga tidak langsung di mata. Di sini dilindungi oleh yang namanya alis mata. Oke. Selain daripada fungsi untuk melindungi, alis juga sebagai organ kecantikan pada bagian di mata. Selanjutnya di sini ada yang namanya palpebra atau yang disebut juga dengan kelopak mata. Kelopak mata terdiri dari kelopak mata atas dan kelopak mata di bagian bawah. Oke, berfungsi daripada kelopak mata sebagai pelindung mata apabila ada gangguan pada mata, dia akan menutup, dan apabila dia akan menerima cahaya untuk melihat mata, maka kelopak tersebut akan terbuka. Jadi ya terbuka tertutup seperti orang berkedip itu namanya kelopak mata atau pada bagian di palpebra. Kelopak mata atas terdiri dari musculus elevator palpebra superior. Sedangkan pada bagian kelopak mata yang berlipat disebut dengan otot tarsus. Pada kedua tarsus terdapat kelenjar tarsilia, sebasean kelenjar lemak dan juga kelenjar keringat. Selain itu, organ okuli aksesoria di sini pada bagian mata ada aparatus lacrimalis atau disebut juga dengan air mata, kelenjar air mata. Sehingga fungsi daripada aparatus lacrimalis di sini untuk membasahi pada bagian bola mata agar bola mata tidak keruh dan tidak mengalami kekeringan. Dihasilkan oleh apa? Dihasilkan oleh kelenjar lacrimalis superior dan inferior. Prosesnya daripada pengeluaran air mata yang pertama di sini melalui ductus excretorius lacrimalis, saccus conjunctiva melalui bagian depan bola mata, sudut tengah bola mata, canalis lacrimalis, ductus nasolacrimalis, dan meatus nasalis inferior. Oke, ini merupakan daripada proses terjadinya pengeluaran air mata. Ini merupakan ductus atau saluran daripada air mata. Selanjutnya diproduksi pada bagian di sini dia akan mengalir melalui saccus lacrimalis,
Selanjutnya di sini kanalis lacrimalis, baru dia akan memberikan cairan, akan mengeluarkan cairannya tersebut membasahi pada bagian bola mata. Agar senantiasa mata di sini tidak mengalami kekeringan. Pada saat air mata keluar, otomatis ini harus menyebar. Bagaimana cara menyebar? Proses penyebarannya melalui kelopak mata di sini yang berkedip atau terbuka dan tertutup. Sehingga bisa memberikan perataan daripada bola mata, memberikan tampak sedikit lembab pada bagian di bola mata untuk menghindari mata terjadinya kekeringan. Oke. Selanjutnya di sini ini adalah proses yang kedua. Oke. Sedangkan otot-otot daripada penunjang mata, musculus oculi atau disebut juga dengan otot mata, yang pertama ada musculus levator fabralis superior inferior. Fungsinya di sini adalah untuk mengangkat kelopak mata. Jadi pada bagian di sini, ya, musculus levator palpebralis superior inferior. Fungsinya untuk mengangkat daripada kelopak mata. Yang kedua di sini adalah musculus orbicularis oculi, lingkar mata menutupi daripada mata. Ini adalah musculus orbicularis oculi. Dia yang akan melingkari pada bagian mata, menutupi pada bagian mata atau bola mata. Selanjutnya di sini, yang ketiga adalah musculus rectus oculi inferior. Di sekitar mata, yang fungsinya untuk menutup mata. Yang keempat ada musculus rectus oculi medial di sekitar mata, di mana fungsinya di sini untuk menggerakkan mata dalam pada bagian bola mata. Selanjutnya di sini otot atau musculus obliquus oculi inferior, fungsinya di sini menggerakkan bola mata ke atas, ke bawah, atau ke dalam. Selanjutnya di sini yang terakhir ada musculus obliquus oculi superior, di mana fungsinya daripada otot ini adalah memutar mata ke atas, ke bawah, dan ke luar. Oke. Pada strabismus atau disebut juga dengan penyakit Juling disebabkan tidak seimbangnya paralise, kelumpuhan atau fungsi dari salah satu mata, maka di sini mengalami gangguan pada saat dia memusatkan proses penglihatannya terhadap suatu benda. Selanjutnya di sini ada yang namanya konjungtiva. Konjungtiva merupakan selaput bening halus yang melapisi permukaan dalam kelopak mata. Konjungtiva palpebra di sini kemudian membalik keluar pada bagian depan bola mata dan konjungtiva bulbiokuler. Ini penampang daripada otot-otot yang ada pada bagian di bola mata, di mana yang fungsinya di sini sesuai dengan fungsinya masing-masing. Oke. Selanjutnya, mata adalah struktur sephralis berisi cairan yang dibungkus oleh lapisan. Yang pertama di sini ada sklera. Sklera membentuk bagian putih pada bagian di mata atau kornea, di mana kornea di sini tempat lewatnya berkas cahaya ke inferior mata. Selanjutnya di sini pada bagian di koroid, di mana koroid pada bagian mata di sini mengandung pembuluh darah untuk memberikan nutrisi atau makanan pada bagian retina, atau bisa memberikan makanan pada bagian badan siliaris atau iris. Selanjutnya di sini ada yang namanya retina. Retina terdiri dari lapisan berpigmen di sebelah luar dan lapisan sebelah dalam terdiri lapisan jaringan-jaringan sistem saraf. Ada dua, katanya saya tadi, pada bagian di retina ada dua sel. Yang pertama sel batang dan sel kerucut. Nah, fotoreseptor yang mengudai energi cahaya menjadi impuls saraf. Selanjutnya yang sel kerucut di sini pigmen koroid retina menyerap cahaya untuk mencegah pemutaran cahaya di dalam mata. Oke. Dan pada bagian di dalam terdiri dari dua rongga yang berisi cairan yang dipisahkan oleh sebuah lensa, memungkinkan cahaya lewat menembus mata dari kornea ke retina. Ya, ada rongga anterior antara kornea dan lensa, disebut juga dengan aqueous humor. Mengandung zat gizi untuk memberikan nutrisi pada bagian kornea dan lensa. Rongga posterior antara lensa dan retina ini disebut dengan vitreous humor, ya, membentuk bola mata yang seperis. Oke. Ada aqueous humor, ada vitreous humor. Oke. Selanjutnya di sini sumbatan drainase humor aqueous ya terjadi disebabkan karena adanya glukoma, meningkatnya tekanan intraokuler pada bagian di bola mata.
Pengaturan cahaya yang masuk, dia bisa besar atau bisa kecil, ini disebabkan karena adanya peran dan fungsi dari pupil. Di mana pupil di sini tempat masuknya cahaya ke bagian mata yang dikontrol oleh saraf otonom. Pupil bisa melebar dan juga bisa mengecil, ya. Manakala cahaya di sini sedikit atau menurun, maka pupil di sini akan melebar, atau dalam keadaan gelap, pupil akan melebar. Tetapi kalau ada cahaya masuk ke dalam mata, maka dia itu akan mengecil, di mana fungsinya agar jumlah cahaya yang masuk sesuai, sehingga proses penglihatan bisa maksimal. Oke. Cahaya terang pupil mengecil apabila otot sirkuler konstriktor berkontraksi, membentuk cincin yang lebih kecil, simpatis, dan disebut juga dengan meiosis. Selanjutnya yang kedua, cahaya gelap. Pada saat cahaya gelap, otot radialis memendek menyebabkan ukuran pupil menjadi meningkat. Ya, ini diaturnya oleh saraf parasimpatis. Sehingga keadaan pupil di sini menjadi midriasis, menjadi besar. Oke. Itu pada bagian mata. Selanjutnya di sini pemfokusan berkas cahaya. Pembelokan suatu berkas cahaya atau yang disebut juga dengan refraksi. Ketika suatu berkas cahaya mengenai permukaan lengkung dengan densitas lebih besar, arah refraksi tergantung pada sudut kelengkungan. Selanjutnya di sini ada dua lensa, ada lensa konveks atau disebut juga dengan lensa cembung, menyebabkan konvergensi atau penyatuan berkas cahaya. Yang kedua di sini ada lensa konkav atau disebut juga dengan cekung, di mana di sini terjadi penyebabkan divergensi atau penyebaran berkas daripada cahaya. Oke, ini adalah proses cahaya yang masuk. Manakala cahayanya di sini terang atau besar, maka proses daripada cahaya yang masuk diminimalisir oleh yang namanya pupil. Pupil akan mengecil. Tetapi kalau cahayanya redup atau gelap, maka pupil akan membesar. Sehingga jumlah cahaya yang masuk bisa seimbang dengan proses penglihatan. Oke. Selanjutnya, cahaya jatuh tepat di atas mata. Bayangan letaknya difokuskan pada retina sehingga menembus dan diubah pada bagian kornea, alensa, badan aqueous, terus membiaskan dan memfokuskan bayangan pada retina bersatu menangkap sebuah titik. Oke, sehingga menjadi bentuk benda atau bayangan nyata. Oke. Yang pertama, ada yang namanya sumber cahaya terlebih dahulu. Sumber cahaya masuk melalui kornea. Ya, dari kornea di sini sumber cahaya melewati pupil yang lebarnya diatur oleh iris. Selanjutnya setelah masuk melewati pupil dibiaskan oleh lensa. Terbentuklah bayangan di retina yang bersifat nyata, terbalik dan diperkecil. Oke, jadi terbalik. Selanjutnya, fungsi daripada sel batang dan sel kerucut di sini meneruskan sinyal cahaya masuk ke saraf optikus daripada saraf penglihatan. Maka setelah disalurkan pada bagian saraf optikus, otak akan membalikkan lagi bayangan yang terlihat di retina. Nah, selanjutnya objek bisa terlihat sesuai dengan hasil yang aslinya. Oke, ini adalah gambar penampang daripada mata yang normal. Oke, selanjutnya terjadi yang namanya akomodasi. Apa itu akomodasi? Akomodasinya adalah kemampuan menyesuaikan kekuatan lensa sehingga baik sumber cahaya dekat maupun jauh dapat difokuskan pada retina. Oke, jadi seperti ini. Oke, kalau misalnya bayangannya di sini jauh, ya letaknya, ya jatuhnya, maka disebut dengan sumber cahaya dekat disebut dengan berkas divergen. Nah, selanjutnya manakala sumber cahaya mendekat di sini disebut dengan lensa lebih kuat. Oke. Selanjutnya, kontraksi otot siliaris atau ligamentum suspensorium melemas dan tegangan pada lensa berkurang manakala lensa membulat dan menguap. Oke. Ini daripada proses penglihatan normal. Jadi bayangan di sini setelah jatuh tepat pada bagian bintik kuning. Manakala di sini bayangan bendanya jatuh di belakang atau jauh dari bintik kuning, itu terjadi yang namanya rabun dekat. Tidak bisa melihat pada bagian area yang dekat. Selanjutnya mata normal.
Apabila rabun jauh, ya objeknya jauh, maka manakala dia itu jatuh pada bagian di depannya retina, di depannya retina, maka disebut dengan rabun jauh. Oke. Selanjutnya, manakala dia jatuhnya tidak beraturan, maka disebut dengan astigmatisme. Selanjutnya, pada saat proses penglihatan, coba dilihat apakah gambar ini akan bergerak. Manakala teman-teman bisa melihat gambar ini bergerak, berarti proses atau fokus proses penglihatan teman-teman di sini normal. Ya, akan tetapi kalau di sini benda yang kita lihat tidak bergerak sama sekali, tidak seperti benda bergerak, itu artinya teman-teman akan ada yang mengalami gangguan pada bagian di retina. Di sini bisa berbentuk warna-warni karena kenapa? Ada yang merah, ada yang kuning, ada yang hijau, ada yang biru, ya, karena ada yang merah tua, ada yang merah muda. Itu karena peran sertanya daripada retina. Dua sel tadi itu, sel kerucut yang fungsinya sebagai gambar, memperjelas gambar, selanjutnya atau warna, dan sel batang di sini untuk memperjelas daripada bentuk suatu benda. Oke. Apa yang kita lihat? Yang kita lihat manakala kita fokuskan pada bagian gambar di sini, teman-teman akan merasakan seolah-olah benda di sini bergerak. Manakala teman-teman di sini pada saat fokus pada bagian benda ini dan merasa benda ini bergerak, itu artinya berarti pada sistem penglihatannya teman-teman di sini dalam keadaan baik atau bagus. Artinya bisa membedakan. Oke, itu daripada sekilas proses atau indera penglihatan pada bagian mata. Selanjutnya kita masuk pada bagian indera pendengaran atau disebut dengan telinga. Ini adalah penampang struktur anatomi fisiologis daripada indera pendengaran atau telinga. Oke, di mana telinga dibagi menjadi ada pada bagian telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Apa saja telinga luar? Mulai dari daun telinga, ya otot-otot dan lain sebagainya itu telinga luar, saluran atau tuba, ya. Oke. Telinga dalam atau pertama telinga luar, ada pinna, ada meatus auditorio externos atau saluran daripada telinga. Selanjutnya ada membran timpani atau yang disebut juga dengan gendang telinga. Selanjutnya ada telinga tengah. Dalam telinga tengah di sini ya ada yang namanya mielus, incus dan stapes. Apa itu mielus, incus, dan stapes? Rangkaian tulang yang dapat bergerak, yang berjalan melintasi rongga telinga, yang meluas melekat ke dalam membran timpani, dan stapes di sini melekatkan ke jendela oval. Oke. Selanjutnya, pada bagian telinga dalam ada disebut juga dengan koklea. Di dalam koklea ada jendela oval, ada skala vestibulum, ya, atau skala timpani untuk menjaga daripada keseimbangan seseorang. Selanjutnya ductus cochlearis, ya, kompartemen tengah koklea atau skala media. Membran membentuk lantai ductus cochlearis. Organ canthi terletak di bagian atas di sepanjang membran basalis. Selanjutnya di sini ada membran tektorial, di mana membran tektorial di sini merupakan stasioner yang bergantung di atas organ, ya, korti dan tempat-tempat sel rambut, ya, reseptor permukaan terbenam di dalamnya. Selanjutnya jendela bundar, di mana jendela bundar merupakan membran tipis yang memisahkan pada bagian skala timpani dan tengah dan daun telinga dan tengah bagian dalam. Selanjutnya tengah pada bagian dalam di sini ada yang namanya aparatus vestibular, di mana aparatus vestibular ini sistem sarafnya adalah saraf untuk keseimbangan atau vestibulum. Oke, ada kanalis semicircularis, ada ureculus, ada sacrus. Kanalis terminalis, 3 saluran semisirkuler yang tersusun 3 dimensi dalam bidang-bidang yang tegak lurus satu sama lain di dekat koklea, jauh di dalam tulang temporalis. Yang kedua ada ulculus, struktur seperti kantong di rongga bertulang antara koklea dan kanalis semicularis. Yang ketiga di sini ada saculus. Saculus di sini
terletak pada bagian samping urtikus. Oke. Telinga pada bagian luar terdiri dari arikula atau disebut dengan pina atau disebut dengan daun telinga. Fungsinya sebagai menampung gelombang suara datang dari luar masuk ke dalam agar tidak langsung terdengar oleh telinga bagian dalam. Nanti kemungkinan kalau anak kecil bayi itu bisa terjadi yang namanya kerusakan gendang telinga atau kebocoran gendang telinga. Selanjutnya ada meatus akustikus eksternal atau disebut juga dengan liang telinga atau salurannya. Saluran penghubung antara arikula dengan membran timpani terdiri dari tulang lawan dan tulang keas, ya, dan tulang keras. Saluran ini mengandung rambut, kelenjar sebasea, dan kelenjar keringat. Khususnya ya menghasilkan sekret berbentuk serum. Membran timpani, selaput selaput gendang telinga atas antara telinga luar dan telinga tengah. Oke. Ini penampang secara anatomi fisiologis daripada daun telinga. Ada telinga luar, selanjutnya ada telinga tengah, ada telinga pada bagian di dalam. Selanjutnya disebut dengan kavum timpani. Apa itu kavum timpani? Rongga di dalam tulang temporalis yang terdapat 3 buah tulang pendengaran melalui infus dan stapes. Oke. Telinga bagian tengah ada kavum timpani. Kavum timpani di sini rongga di dalam tulang temporalis di sini terdapat 3 buah tulang pendengaran melalui infus dan stapes. Oke. Atrum timpani. Apa itu atrum timpani? Rongga tidak teratur terletak di bawah sampling dari kavum timpani. Oke, yang ketiga di sini tuba auditia eustaki. Saluran tulang rawan yang berjalan miring ke bawah agak ke depan. Saluran tulang rawan yang berjalan miring ke bawah ya, tetapi kelihatannya agak ke depan. Oke. Telinga bagian dalam ada labirin osseus, di mana labirin osseus di sini seringkali serangkaian saluran bawah dikelilingi oleh cairan atau perilimfe. Di mana dalam labirin osseus terdiri dari beberapa struktur. Yang pertama ada vestibulum, ya, yang kedua ada koklea, yang ketiga ada kanalis semikuler. Selanjutnya di sini labirintus. Labirintus membranosus. Labirintus membranosus di sini terdiri dari urtikaria, saclus, atriculus, saclus, ductus semicircularis. Oke. Ini kalau proses pendengaran ya, pertama ada suara masuk, bunyi masuk, selanjutnya ditangkap oleh lidah telinga, selanjutnya masuk pada bagian sistem penginderaan. Kalau masih suara terlalu keras atau terlalu tinggi itu nanti dikembalikan. Jadi seperti itu. Oke, ada mielus, ada inklus atau disebut juga dengan rumah siput ya. Tanya di sini disebut juga dengan rumah siput. Oke. Selanjutnya ini penampangnya daripada struktur anatomi fisiologis daripada sistem pendengaran atau telinga. Ini yang disebut dengan rumah siput. Ada inklus ya, ada meleus di sini, tulang rawan yang kecil. Oke. Selanjutnya di sini proses daripada mendengar ya pada bagian di dalam telinga. Pertama mula-mula ada gelombang suara, baru digetarkan melalui membran timpani, getaran tulang-tulang telinga tengah, maka akan terjadi yang namanya getaran jendela oval. Di mana getaran jendela oval ini akan terjadi yang namanya gerakan cairan di dalam koklea. Nah, gerakan yang ada di dalam koklea itu mempengaruhi getaran getaran membran basiliaris. Ya, selanjutnya getaran jendela bundar atau pembaruan energi, tidak ada persepsi suara. Pembengkokan rambut dan sel-sel rambut reseptor agar kortis waktu mengatakan membran basiliaris di sini menyebabkan perubahan posisi rambu-rambu itu tersebut dalam kaitannya dengan membran tektorial. Di atasnya tampak rambu-rambu tersebut ya terbenam.
Langsung mana kemauan di sini terjadi yang namanya perubahan potensial berjenjang atau potensial reseptor di sel-sel reseptor sehingga mengaruhi daripada perubahan kecepatan permukaan potensial aksi yang terbentuk di saraf auditorius. Perambatan potensial asli ke kontaks auditorius di lobus temporalis otak untuk beberapa saluran. Saraf pendengaran. Pada bagian saraf pendengaran, nervus auditory. Dimana kalau kita pahami daripada 12 sistem kranial, oculomotorius, opticus, olfactorius, opticus, oculomotorius, trochlearis, trigeminal abducens, facialis, vestibulum, cochlear, nasogarifiar, vagus aksesoris, spinal hipoglossus. Itu adalah 12 dari sistem persarafan. Oke, nervus auditory mengumpulkan sensitivitas dan bagian vestibuler rongga telinga dalam yang mempunyai hubungan dengan keseimbangan. Oke. Bergerak menuju nukleus vestibular yang berada pada titik pertemuan antara pons dan medula oblongata atau cerebellum. Bagian koklearis pada nervus auditory saraf pendengaran, serabut saraf dipancarkan ke nuklus di belakang talamus menuju ke korteks otak bagian temporalis. Oke. Selanjutnya, patologi. Patologi daripada sistem pendengaran, kehilangan pendengaran konduktif atau disebut dengan tuli konduktif. Karena bisa terjadi yang namanya rusaknya struktur daripada penampang telinga yang ada di dalam telinga. Bisa karena adanya hewan yang masuk atau karena adanya infeksi yang terlalu lama atau infeksi kronis, itu akan menyebabkan kehilangan atau gangguan tuli konduktif. Gangguan tuli konduktif, kehilangan pendengaran di mana transmisi bunyi yang efektif ke telinga dalam terputus oleh sambutan ataupun proses penyakit infaksi. Ya, serumen, otitis media, osteoklerosis, membentuk tulang baru. Selanjutnya kehilangan pendengaran atau disebut juga dengan sensoroneural. Kehilangan pendengaran sehubungan dengan kerusakan organ akhir untuk pendengaran dan atau nervus cranialis ke-8 ya merupakan kerusakan koklea atau saraf vestibulokoklear. Pada saat kita melakukan tes untuk mengetahui keseimbangan daripada sistem pendengaran atau sistem keseimbangan, di sini ada dua uji. Ada uji Rine, ada uji Weber. Apa itu bunyi Rine? Bunyi Rine atau uji Rine di sini membandingkan hantaran konduktif suara melalui tulang pendengaran dengan udara. Jadi setelah dipukul ting gini itu diletakkan pada bagian di belakangnya telinga. Selanjutnya di sini normal. Manakala konduksi udara berlangsung lebih lama daripada konduksi tulang. Bila ada kehilangan pendengaran konduktif tulang akan melebihi konduksi udara. Begitu konduksi tulang menghilang, ya maka pasien tidak akan mampu lagi mendengar mekanisme konduksi dan yang biasa. Bila ada kehilangan pendengaran atau sensorineural, suara yang dilihat melalui udara lebih baik daripada tulang. Meskipun keduanya merupakan konduktor yang buruk, dan segala suara diterima seperti saat jauh dan lemah. Ini adalah tes Weber. Kalau tes Rine tadi itu diletakkan pada bagian tulang di belakangnya mata. Selanjutnya di sini adalah tes Weber. Manfaat daripada konduksi tulang untuk mengetahui uji klinis literasi suara daripada pasien. Normalnya pasien di sini mendengarkan suara seimbang pada kedua tangan dan saluran terpusat di bagian tengah kepala. Selanjutnya bila ada kehilangan pendengaran konduktif, suara akan lebih jelas terdengar pada sisi yang sakit atau mengalami sakit.
Oke. Selanjutnya setelah kita berada daripada mata, kita masuk pada bagian struktur daripada organ hidung atau sistem penciuman, disebut juga dengan olfaktorius. Bagian-bagian hidung terdiri dari tulang hidung, serabut hidung, saraf hidung, dan juanda hidung. Indera penciuman di sini pada bagian-bagian hidung, ya, tulang serabut saraf, di mana pada bagian serabut saraf di sini berfungsi sebagai indera pembau atau yang membedakan bau daripada macam-macam bau, sehingga di sini fungsi daripada sistem saraf atau serabut pembau pada bagian saraf olfaktorius. Selanjutnya serabut saraf dia akan mengalirkan bauannya tersebut masuk pada bagian sistem persarapan yang nantinya akan disalurkan pada bagian sistem saraf pusat. Pada bagian rambut-rambut cilia di sini, manakala terjadi ada debu, ada mikroorganisme dan lain sebagainya pada bagian indera penciuman, maka dia akan menggetarkan dan mengeluarkan lendir dan bercampur dengan yang namanya debu dan timbul yang namanya terjadilah padatan. Padatannya tersebut fungsinya sehingga nanti akan keluar, ya, sehingga debu tersebut pada saat ada kita menghirup oksigen dari luar, maka yang debunya tersebut dia akan disaring, sedangkan oksigen yang bersih akan masuk ke sistem pernafasan. Jadi seperti itu. Dan di sini akan terjadi yang namanya padatan. Oke. Selanjutnya, anatomi fisiologi daripada hidung. Di sini ada frontal, ada tulang, ya, ada tulang sinus, ya, sinus nasal, yang fungsinya di sini melindungi daripada hidung atau sistem sarapan yang ada pada bagian di hidung, yang fungsinya untuk sebagai indera penciuman, ya. Oke. Selanjutnya, ini setelah masuk pada bagian di hidung. Oke, proses terjadinya penciuman. Yang pertama di sini tentunya ada yang namanya bau terlebih dahulu. Bau, ya, di dalam rongga hidung, bau tersebut nanti akan masuk ke dalam rongga hidung, di mana bau tersebut akan ditangkap oleh serabut-serabut saraf tadi itu. Nah, atau disebut juga dengan nervus olfaktorius. Selanjutnya dari nervus olfaktorius akan dibawa ke lobus temporalis, di mana lobus temporalis pada bagian otak di sini dia akan merasakan perasaan, ya, daripada jenis baunya tersebut, lalu ditafsirkan baunya apakah ini. Jadi seperti itu. Rangsangan penciuman yang dirangsang oleh gas yang dihisap. Selanjutnya di sini masuk pada bagian di konka nasal, di mana konka nasal ada konka nasal superior, konka nasal medial pada bagian tengah, dan konka nasal inferior, ya. Oke. Sinus ada selanjutnya di sini ada yang namanya sinus paranasal, sinus maxillaris, dan sinus sphenoidalis, dan sinus frontalis. Oke. Ini daripada anatomi sistem penciuman, di mana terjadi yang namanya ini ada superior konka, ada mid konka, selanjutnya ada inferior konka, ya. Oke, ada yang namanya rongga. Oke. Selanjutnya di sini pada bagian sinus, ya, ini ada pada bagian tulang-tulang, ya, ada frontal sinus, ada ethmoid sinus, ada splenoidal sinus, dan ada maxillary sinus. Di mana fungsinya di sini untuk melindungi semua sistem saraf yang fungsinya untuk sebagai indera penciuman. Oke. Selanjutnya yang kelima di sini ada indera pengecap. Yang keempat ada indera pengecap. Indera pengecap yang kita ketahui di sini adalah untuk membedakan jenis rasa, di mana sistem sarafnya itu letaknya pada bagian di lidah, ya. Di mana susunannya pada bagian di lidah
ada beberapa indera perasa yang ada di lidah. Kalau pada bagian yang ujung di sini untuk merasakan manis, di bawahnya di sini ada asin, ada asam. Pada bagian pangkal belakang di sini rasanya untuk mendeteksi dari adanya rasanya pahit, ada rasa pahit. Oke. Indera pengecap atau disebut juga dengan lidah, ya, di mana lidah mempunyai reseptor khusus, ya, yang berkaitan dengan rangsangan kimia. Organ yang tersusun daripada otot-otot sehingga membentuk daripada struktur lidah. Permukaan lidah dilapisi dengan lapisan epitelium yang banyak mengandung kelenjar ataupun lendir dan reseptor pengecap berupa tunas, ya. Tunas pengecap dan tunas pengecap terdiri atas sekelompok sel sensori yang mempunyai tonjolan seperti rambut-rambut yang kecil atau silia. Ya, ini adalah penampang daripada gambar lidah. Oke. Selanjutnya, anatomi pangkal lidah atau indera pengecap. Di sini lidah terdiri dari dua kelompok otot intrinsik melakukan gerakan yang halus. Oke. Selanjutnya di sini ada otot ekstrinsik melaksanakan gerakan kasar pada saat waktu mengunyah dan pada saat waktu menelan. Oke. Selanjutnya bagian-bagian daripada lidah. Ada yang namanya bagian-bagian daripada lidah, ada radika lingual atau disebut juga dengan pangkal lidah. Ya, radika lingual atau disebut juga dengan pangkal lidah. Selanjutnya ada dorsum lingual atau disebut juga dengan punggung lidah. Dan yang terakhir di sini ada apex lingual yang disebut juga dengan ujung lidah. Oke, fungsi ada daripada indera pengecap di sini merasakan arti daripada makanan sebagai alat refleks, ya, di mana terjadi yang namanya susunan saliva atau kelenjar air ludah yang ada pada bagian di indera pengecap. Di susunan saliva di sini atau kelenjar ludah ada air, glikoprotein, enzim pencernaan atau disebut juga dengan petialin, garam, alkali dan lain sebagainya. Fungsi daripada saliva di sini pada saat sebagai proses mekanisme untuk mengunyah daripada sebuah makanan. Oke. Kimiawi ada enzim petialin, ada hidrat arang, ada maltose, enzim maltose sehingga dipecah menjadi yang namanya glukosa. Selain itu, fungsi daripada saliva di sini juga berfungsi untuk membasahi atau memberikan tampak basah pada bagian di lidah agar tidak kering. Setelah itu, fungsi daripada saliva juga berfungsi untuk melarutkan daripada makanan, mencegah terjadinya yang namanya karies gigi, menambah susunan daripada asam yang ada di mulut, sehingga mencegah terjadinya yang namanya karies gigi. Oke. Selanjutnya, peta pada bagian di lidah, di mana di lidah di sini bisa merasakan tadi asam, manis, pahit, asin, dan lain sebagainya. Ini letak posisi daripada struktur penampang daripada lidah. Oke. Mungkin itu yang bisa saya berikan terkait perkuliahan anatomi fisiologi sistem indera pada hari ini. Ya, kurang dan lebihnya saya minta maaf. Ya, manakala ada kekurangan, baik penyampaian materi ataupun kata-kata serta tulisan yang mungkin kurang dipahami oleh Bapak Ibu sekalian atau teman-teman sekalian. Mungkin itu yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Sampai jumpa di pertemuan yang selanjutnya. Ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.